warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat hari gini. Saya nggak tahu kalian membuka video ini pada jam berapa atau di mana. Tapi ini adalah sebuah percobaan kuliah online pertama melalui video yang saya buat sebagai langkah antisipasi dari merebaknya atau gaduh virus corona di Indonesia, terutama Jakarta. Oke, kita masuk pada pertemuan ketiga pekan ini, bicara tentang visual storytelling dan drawing copywriting. Apa sih visual storytelling itu? Kira-kira begitu. Nanti akan saya coba uraikan, kalian simak gitu. Nanti kalau ada interaksi, pertanyaan atau case yang akan kita bahas, kita bisa lebih lanjut melalui WhatsApp atau email. Visual storytelling, what is it? Oke, sebelum kita masuk ke visual storytelling, saya akan bawa kalian pada pemahaman tentang storytellingnya terlebih dahulu. Ya, storytelling adalah penyampaian pesan atau cerita secara naratif, yaitu berdasarkan urut-urutan kejadian tertentu. Meskipun pada praktiknya tidak selalu semuanya berdasarkan urut-urutan kejadian. Artinya cerita yang disampaikan bisa jadi linear atau non-linear, melompat-lompat. Storytelling bisa dilihat pada cerita naratif seperti novel atau cerpen gitu. Atau belakangan banyak media massa yang menggunakan pendekatan sastra jurnalistik atau literary journalism untuk menulis sebuah berita. Oke, fungsi cerita tentu saja menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dapat diterima melalui ide-ide abstrak, fenomena kejadian tertentu gitu dan sebagainya. Ini ya salah satunya yang saya tampilkan di sini adalah sebuah komik gitu. Nanti saya di slide berikutnya saya coba tampilkan. Nah, ini saya kutip dari laporan majalah Tempo, dan ini menjadi pemenang dalam lomba awarding yang dibuat oleh AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Saya kok lupa nama awardingnya. Oke. Saya bacakan saja. Laki-laki itu berdiri di tubir pantai Bakaro, berkaus dan celana sedengkul. Lukas Awiman berayap meniup peluit sambil melempar-lempar layap pohon ke tengah laut. Cuaca sedang bagus pada Jumat pagi pekan kedua Desember lalu. Angin sepoi-sepoi membentur ombak ke karang dan pasir putih setelah malam tadi gerimis menyiram Manokwari, ibu kota Papua Barat. Lukas terus meniup peluit, semakin melengking. Tak kala seperempat rayap di tangannya telah ia lempar ke laut. Ajaib, perlahan-lahan ombak membesar. Padahal angin sepoi-sepoi tak bertambah kencang. Lidah laut yang tadinya tenang menyentuh luntutnya, itu pun kini mengubur Lukas hingga pinggang. Terjangannya membuat laki-laki 50 tahun ini pasang kuda-kuda. Sesekali ia terdorong dan mundur 2 langkah. Lihat, ikan su datang, tiba-tiba ia berteriak. Lukas meniup peluit dan melempar rayap kian keras. Laut di Teluk Doreri yang hijau dan tembus pandang hingga dasar itu mempertontonkan keajaiban lain. Air berubah warna-warni. Itu warna pelbagai ikan yang berebut menyantap rayap yang dilempar Lukas. Ada juga yang menumpang ombak mendekati ke kakinya, berkecipak seperti bersuka cita. Ya, saya tidak membacakan semuanya, ini hanya kutipan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana sebuah tulisan kemudian menyajikan sebuah teater dalam memori kita, theater of dream kita bermain. Bagaimana kita menggambarkan Bapak Lukas ini berkomunikasi dengan ikan gitu melalui fluid.
dipancing dengan rayap sebagai makanannya gitu. Nah, tulisan ini, narasi ini